Hi. You should keep moving. Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Sunrise in Heaven. Film ini menceritakan tentang prajurit baru yang menjalin hubungan cinta dengan anak dari pelatihnya di pangkalan militer. Di awal percintaan mereka, pria dan wanita ini terpaksa berpacaran secara diam-diam karena nggak direstui sama ayah dari wanita tersebut. Namun pada suatu ketika, sang ayah akhirnya mengetahui kalau putrinya udah berpacaran dengan seorang prajurit baru. Nah, kira-kira gimanakah kisah mereka selanjutnya? Mending langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari pasangan suami istri yang bernama Steve dan Jan. Hari ini mereka berdua ceritanya sedang menuju ke sebuah tempat untuk berlibur. Di umur mereka yang udah tua, Steve hanya ingin menghabiskan waktu pensiunnya bersama dengan istri tercintanya. Tapi di tengah perjalanan, mereka berdua tiba-tiba aja mengalami sebuah kecelakaan. Gara-gara kecelakaan itu, Jan mengalami cedera yang bisa dibilang gak begitu serius. Namun, Jan mendapat kabar yang gak mengenakan dari dokter kalau suaminya masih dalam proses operasi. Dokter mengatakan kalau Steve mengalami cedera yang sangat parah pada tulang belakangnya. Kemungkinan besar Steve akan meninggal atau dia akan lumpuh seumur hidup. Selagi menunggu hasil operasi, dokter yang saya beri nama Jack lalu menyarankan Jan agar menghubungi keluarganya. He has a complete spinal cord injury. My daughters. Lalu di malam harinya datang putri dari Steve dan Jan yang bernama Terry. Sang ibu lalu menceritakan tentang kondisi ayahnya sesuai apa yang dikatakan oleh dokter. Pada saat itu Jan hanya bisa mengajak putrinya untuk berdoa. Mereka berdua pun memohon agar kondisi Steve bisa membaik setelah operasinya selesai. Lord, and keep him here with us. Beberapa saat kemudian datang kakak Terry yang bernama Michelle. Ceritanya Michelle ini bekerja sebagai seorang dokter tapi di rumah sakit lain. Dari melihat kondisi ibunya aja, dia merasa tenang karena cedera Jan gak begitu parah. Namun Michelle yang belum tahu kondisi ayahnya, berencana untuk berbicara dengan dokter yang melakukan operasi. This isn't your hospital. I'm sure the doctors know what they're... Adegan film kemudian beralih ke tahun 1964, tepatnya di sebuah pangkalan militer di California. Di mana pada saat itu Steve yang baru mendaftar di Angkatan Udara bertemu dengan Jan untuk yang pertama kalinya. Pada pertemuan itu Steve langsung terpana melihat kecantikan Jan. Namun sayangnya Jan gak merespon dengan baik. Dia hanya tersenyum untuk membalas ucapan Steve yang memuji kecantikannya. Di rumah, Jan diceritakan sebagai anak dari anggota militer senior yang bernama Jim. Sebagai seorang ayah, Jim adalah sosok yang sangat-sangat overprotektif kepada putrinya. Jim bahkan melarang Jan untuk memiliki hubungan cinta dengan orang baru di pangkalan militer. Menurutnya, para pria itu nggak tahu gimana caranya dalam memperlakukan seorang wanita dengan baik. Dan hal itu membuat Jim merasa takut jika suatu hari nanti putrinya akan tersakiti oleh prajurit baru. Promise. Brothers and their sisters, they forget how to treat a woman. Keesokan harinya Steve kembali memuji kecantikan Jan. Tapi sesuai dengan nasihat ayahnya, Jan langsung mengatakan kalau dia nggak akan berkencan dengan prajurit baru. Steve yang mendengar hal itu pun nggak peduli. Dan dia hanya merespon dengan senyuman yang malah membuat Jan salah tingkah. Ketika mereka makan siang, sahabat Jan yang bernama Julie mengaku kalau dia lagi berpacaran dengan prajurit baru bernama Robbie. Di sisi lain, Jan bercerita sebaliknya kalau dia dilarang melakukan hal itu oleh sang ayah. Jika Jim sampai tahu, maka Jan akan dikirim ke rumah neneknya di Nebraska. Tapi karena Julie tahu kalau Jan menyukai Steve, dia memberikan saran agar mereka berpacaran secara diam-diam. I think he's trouble. Yes or no? So we'll have to keep it a secret. Because I can always meet another. Lalu pada akhirnya, Julie merencanakan kencan bareng antara Steve dan Jan, mumpung dia dan Robbie juga akan pergi berkencan. Okay then. I'll see you Monday.
Scene kemudian beralih ke masa sekarang di mana Jan dan kedua putrinya akhirnya diperbolehkan untuk melihat Steve. Kondisi Steve itu pun membuat keluarganya sangat bersedih. Apalagi Jan yang sama sekali nggak mengira kalau suaminya akan mengalami cedera separah ini. Pada kesempatan itu, dokter lalu menyampaikan kalau hidup Steve sekarang ditopang oleh alat kesehatan dan obat-obatan. Organ-organ Steve seperti jantung dan paru-paru sebenarnya udah nggak berfungsi dengan baik. Bisa dibilang Steve lumpuh total dan kondisinya makin memburuk dari hari ke hari. Tapi Steve masih bisa sadar dan mendengar suara orang lain. Keeping his heart going, breathing on a respirator. Setelah dokter pergi, Jan akhirnya bisa menerima kalau suaminya akan lumpuh total di sisa hidupnya. Dia mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa merawat Steve di rumah dengan baik. Tapi sebelum Jan berbicara panjang lebar, Michelle memotong pemikiran ibunya. Michelle yang paham dengan kata-kata dokter, mengatakan kalau Steve udah nggak mungkin lagi untuk diselamatkan. Mendengar ucapan itu, Jan menjadi sedikit kesal kepada Michelle. Sebab dia masih meyakini kalau Tuhan pasti akan memberikan keajaiban pada suaminya agar bisa tetap hidup. Watch over your father. Lalu pada suatu malam, Jan meminta izin pada orang tuanya untuk pergi ke bioskop bersama Julie. Awalnya Jim ragu kalau putrinya akan pergi berdua aja sama sahabatnya itu. Tapi Jim akhirnya memberikan izin, asalkan Jan pulang sebelum jam 10 malam. Kemudian sesampainya mereka di bioskop, Steve tiba-tiba aja berubah pikiran. Dia ingin mengajak Jan untuk jalan-jalan sambil mengobrol agar bisa mengenal satu sama lain. Ketika Steve memulai pembicaraan mereka, dia tahu kalau Jan adalah anak dari Jim yang merupakan pelatih di pangkalan militer. Bahkan Steve bisa mengerti apa alasannya Jim melarang putrinya berpacaran dengan prajurit baru. Namun Steve mengatakan kalau dia berbeda dari pria-pria tersebut. I'm not one of those guys. Dalam pembicaraan itu, Jan sempat bertanya apakah Steve udah punya pacar atau belum. Steve pun dengan tegas mengatakan kalau dia masih single. Dia juga mengaku kalau Jan adalah satu-satunya wanita yang ingin dia ajak bicara. Ucapan itu membuat Jan mulai jatuh hati kepada Steve, tapi tiba-tiba Robbie dan Julie datang menghampiri mereka. It's okay to talk to more than one girl at a time. Last call, Romeo. Robbie. Sebelum mereka berpisah, Steve dan Jan melihat Robbie dan Julie berciuman. Pemandangan itu pun membuat Steve iri dan akhirnya memberanikan diri untuk memberikan kecupan manis kepada Jan. Good one. Keesokan harinya, Jan tiba-tiba meminta izin kepada orang tuanya kalau dia ingin mengundang seorang teman untuk datang ke rumah. Jim pun mulai curiga kalau Jan udah berkencan dengan seorang pria, tapi Jan berbohong dengan membantahnya. Karena Jim dan ibunya terus bertanya, Jan kemudian mengatakan kalau temannya ini adalah seorang mahasiswa. Dan berbeda dari respon Jim, ternyata ibu Jan yang bernama Marion sangat mendukung putrinya jika benar-benar berkencan dengan seorang pria. We think it's great you want your friends to come meet us, honey. Lalu pada suatu hari, Jan akhirnya mengajak Steve untuk makan siang di rumahnya. Jim dan Marion pun mulai membicarakan asal-usul Steve dan bagaimana dia bisa bertemu dengan putri mereka. Agar kebohongannya itu nggak terbongkar, Jan selalu menjawab pertanyaan apapun dari ayah dan ibunya. Go home. Seems like Jan has all the answers for you. Setelah mereka selesai makan, Steve ingin menawarkan diri untuk mencuci piring. Tapi Jim yang nggak suka dengan kehadiran Steve, lalu bersikap terlalu jahat dengan memintanya untuk mengambilkan air. Too much. Adegan film kemudian beralih lagi ke masa sekarang di mana Dr. Jack memberitahu kalau Steve udah sadar. Pada kondisi itu, Steve bisa mendengar suara dari istri dan kedua putrinya, dan walaupun tubuh Steve udah lumpuh total, tapi dia masih bisa merasakan sentuhan di wajahnya. I love you. Berbeda dari apa yang mereka lihat, secara medis kondisi Steve sebenarnya tidak membaik. Sebagai seorang dokter, Jack terpaksa berkata jujur kalau umur Steve hanya tinggal sebentar lagi. But unfortunately, medically, he's not improving. Mendengar hal itu, Jan sempat berdebat dengan Dr. Jack. Sebab Jan masih percaya bahwa suaminya hanya mengalami lumpuh total.
Tapi karena secara medis udah nggak mungkin, Dr. Jack akhirnya meminta Jan untuk membicarakan hal ini kepada pengacaranya. Cepat atau lambat, Jan juga harus mengambil sebuah keputusan, yaitu merelakan suaminya meninggal atau menderita akibat kondisinya. He'll never be able to function on his own. Dulu di pangkalan militer, Jan selalu curhat tentang berbagai masalahnya pada seorang pendeta yang bernama Robert. Mengingat hal itu, Michelle dan Terry lalu mendatangkan Robert ke rumah sakit. Di sana, Robert mencoba memberikan dukungan pada Jan untuk memohon keajaiban kepada Tuhan. Tapi sayangnya Jan udah merasa putus asa, dan kini dia hanya bisa pasrah karena dokter udah memvonis suaminya akan meninggal. I am sorry you traveled so far to be with us. Seiring berjalannya waktu, Steve makin sering berkunjung dan makan bersama di rumah Jim. Tentu aja Jim gak suka dengan hal itu, dan dia mulai memanfaatkan Steve untuk dijadikan pembantunya. He's not your employee. I'm sure Steve had... Pada malam itu, Jim menyuruh Steve untuk membuang semua barang-barang bekas yang udah gak terpakai. Awalnya, Steve sempat menolak dengan alasan ada kelas pagi, tapi Jim tetap memaksanya untuk melakukan tugas itu. Jan yang melihat Steve diperintah sembarangan oleh sang ayah lalu memintanya untuk segera pulang. Namun Steve menolak karena dia tahu kalau Jim sedang mengetes dirinya. Di samping itu Steve juga sadar kalau Jan adalah wanita yang layak untuk diperjuangkan. Jadi Steve rela untuk melakukan tugas ini walaupun dia diperlakukan seperti seorang pembantu. Lalu pada suatu waktu Jan mengajak Steve untuk curhat masalah ini kepada Robert. Ternyata Robert juga setuju dengan pendapat Steve yang dimana Jim ingin mengetesnya sebagai seorang pria yang pantas bagi putrinya. Beberapa hari kemudian, Jim kembali menyuruh Steve untuk membersihkan rumput di belakang rumah. Dan sesuai dengan ucapannya tempo hari, Steve rela melakukan tugas itu untuk membuktikan kelayakan dirinya. Tapi, kondisi hari ini ternyata berbeda dari hari sebelumnya. Steve merasa lebih direndahkan oleh Jim yang saat itu nggak mau memberikannya segelas air. Steve yang merasa marah akhirnya bertanya kepada Jim kenapa dia melakukan semua ini kepadanya. Jim pun berterus terang kalau dia nggak suka melihat Steve berdekatan dengan putrinya. Menurutnya Steve adalah seorang pembohong yang selalu mengatakan kalau dia dan Jan hanyalah sebatas teman. Tapi Jim bisa mengetahui kalau mereka berdua sebenarnya udah berpacaran. You okay? Lalu di malam harinya, Steve merasa takut kalau lama-lama Jim akan mengetahui identitasnya sebagai prajurit baru. Steve pun sadar kalau selama ini dia hanya beruntung karena regunya belum pernah berlatih di bawah pengawasan Jim. Dari kenyataan itu, Steve merasa kalau dia harus mengaku kepada Jim. Tapi Jan meminta Steve untuk bertahan lebih lama lagi dan berjanji kalau dia yang akan memberitahu ayahnya. Keesokan harinya, Steve mendapat tugas untuk menjaga gerbang bersama Robbie. Ternyata hari itu adalah hari yang apes bagi Steve, di mana Jim tiba-tiba aja datang berkunjung ke pangkalan dan akhirnya dia mengetahui kebohongan Steve yang merupakan prajurit baru. Whoops. Setibanya Jim di rumah, dia langsung marah-marah kepada Jan karena udah merasa dibodohi oleh prajurit baru yang ingin menjalin hubungan cinta dengan putrinya. Kenyataan kalau Steve pernah makan di rumahnya semakin membuat perasaan Jim marah dan meledak-ledak. Pada kesempatan itu, Jan akhirnya mengaku kalau dialah yang meminta Steve untuk berbohong kepada Jim. Namun karena dari awal Jim udah gak setuju sama prajurit baru, dia akhirnya berencana melakukan sesuatu agar Steve gak bisa bertemu lagi dengan putrinya. That's it. It's done. I'll talk to him. Adegan film lalu kembali ke masa sekarang di mana kondisi Steve makin memburuk dari hari ke hari. Michelle pun menyarankan sang ibu agar berbicara dengan pengacara di rumah sakit yang paham sama kondisi kesehatan Steve. Jan dan kedua putrinya lalu menemui pengacara di rumah sakit yang bernama Jeff. Pada pembicaraan itu, Jeff langsung berterus terang pada mereka kalau Steve udah gak punya harapan untuk hidup. Dari kesimpulan yang dibuat oleh para dokter, Jeff hanya bisa menawarkan dua pilihan kepada Jan dan putrinya.
Yang pertama, mereka akan membiarkan kondisi Steve tetap seperti ini, atau yang kedua, mereka mau merelakannya untuk pergi. Soon he won't be responsive in any way. Dari dua pilihan yang diberikan oleh Jeff, Jan semakin merasa kasihan pada suaminya. Jika aja dia bisa bertukar tempat dengan suaminya, dia rela melakukan hal itu demi Steve. If I could trade places with him, I would. Pada suatu malam, Jan secara diam-diam keluar dari rumah untuk bertemu dengan Steve. Ketika mereka mengobrol, Steve memberitahu kalau dia akan ditransfer ke pangkalan militer yang berada di Nebraska. Sebelum dipindah tugaskan, Steve sebenarnya berencana menikahi Jan agar mereka berdua bisa hidup bersama. Tapi Steve merasa minder karena dengan gaji kecilnya yang sekarang, dia merasa kurang mampu untuk membahagiakan Jan. I make like $250 a month. Jan yang mendengar hal itu pun gak peduli asalkan dia bisa hidup bersama Steve. Bahkan Jan mau membeli cincin pernikahan mereka dari gajinya yang selama ini udah dia kumpulkan. Tapi sebelum memutuskan untuk menikah, Jan memohon kepada Steve kalau pernikahan mereka ini harus mendapat restu dari Jim. Sebab mau bagaimanapun juga, Jim adalah ayah Jan yang udah menjaganya dari kecil. I will not forget this. Keesokan harinya, Steve memberanikan diri untuk datang menemui Jim yang saat itu lagi membersihkan senapannya. Tapi sebelum Steve berbicara panjang lebar, Jim ingin mengajaknya ke suatu tempat untuk latihan menembak. Sesampainya di tempat tujuan, Steve langsung mengutarakan niatnya yang ingin meminta restu dari Jim untuk menikahi Jan. Mendengar ucapan itu, Jim lalu menantang Steve untuk menembak botol kaca sebagai sasarannya. Jika Steve berhasil mengenai satu botol dari 2 kali kesempatan, Jim berjanji akan memberikan restunya pada mereka. Sayangnya, di 2 kesempatan yang diberikan oleh Jim itu, nggak ada satupun tembakan Steve yang berhasil memecahkan botol. Lalu di malam harinya, Steve bertemu lagi dengan Jan untuk memberitahu kalau dia gagal mendapatkan restu dari Jim. Sebagai seorang pria, Steve harus mengakui kekalahannya. Dia akhirnya terpaksa memutuskan hubungannya dengan Jan. Walaupun Jan memohon kepada Steve agar tidak menyerah, tapi kenyataannya dia udah kalah dari pertandingan yang jujur. I'm saying I won't. Setelah berbicara dengan Steve, Jan kemudian datang untuk curhat masalah ini kepada Robert. Robert pun bisa mengerti kalau keadaan ini sangat rumit bagi mereka berdua. Robert juga paham pada perasaan Steve yang udah merasa kalah dari Jim. Tapi kalau Jan gak mau hubungan mereka sampai berakhir, mungkin inilah saatnya bagi Jan untuk berjuang dalam mempertahankan Steve. If you want him, then go fight for him. Setibanya Jan di rumah, dia langsung membahas permasalahan ini dengan sang ayah. Di sana, Jan mengatakan kalau Steve udah memutuskan hubungan mereka karena gagal mendapatkan restu dari Jim. Pada saat itu Jim gak mau berbicara banyak, karena menurutnya dia udah menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Tapi di sisi lain Jan malah merasa kecewa dengan Jim dan mengatakan kalau dia gak akan pernah lupa pada kejadian hari ini. Well, then there's no point in talking about this anymore, is there? I'll never forgive you. Setelah mereka selesai berdebat, kini giliran Marion yang mencoba untuk meluluhkan hati suaminya. Marion pun bercerita tentang masa lalu mereka, di mana dia dan Jim udah menikah di umur yang lebih muda dari Steve dan Jan. We were younger than they are when we got married. Pada awalnya Jim tetap merespon cerita itu dengan nada marah. Tapi dengan penuh kesabaran, Marion akhirnya berhasil meyakinkan suaminya kalau Steve dan Jan terpaksa berbohong karena mereka takut kepada Jim. You were right. I am. Yes, you. Because he was afraid. Keesokan harinya, Jim akhirnya bertemu dengan Steve yang kebetulan lagi bertugas di pangkalan. Jim pun kemudian memperlihatkan sebuah botol yang bolong akibat tembakan Steve kemarin. I've never seen anything like this. Dari kejadian itu, Jim merasa nggak percaya karena secara logika seharusnya botol itu pecah dan bukannya bolong. Jadi karena Steve berhasil memenangkan taruhan mereka kemarin, Jim akhirnya mau memberikan restu kepadanya. Hey, show some dignity. Jika Steve serius ingin menikahi putrinya, Jim juga memberikan saran agar hal itu dilakukan sebelum Steve dipindah tugaskan.
Dan beberapa waktu kemudian, Steve dan Jan akhirnya melangsungkan pernikahan mereka yang dipimpin langsung oleh pendeta Robert. For better or worse, for richer or poorer. Adegan film kemudian beralih ke masa sekarang, di mana Steve memberikan isyarat kepada Jan untuk merelakan kepergiannya. Dan sebagai seorang istri yang udah menemaninya selama 46 tahun, Jan bisa mengerti isyarat itu. Lalu di pagi harinya, Jan memberitahu keputusan Steve itu kepada kedua putrinya. Untungnya Robert belum kembali ke rumah, sehingga mereka semua berniat untuk membicarakan hal ini kepada Jeff. Dalam pembicaraan itu, Jeff lalu menjelaskan tentang beberapa proses yang akan dilalui oleh Steve sebelum dia meninggal. Pada awalnya, tim dokter akan memberikan obat bius dan mengurangi jumlah obat pada jantungnya. Medication, his heart rate will drop to critical levels. Setelah Jan dan kedua putrinya sepakat dengan proses tersebut, mereka semua kemudian berdoa di depan Steve. Dan sesuai dengan protokol yang dijalankan oleh dokter, mereka semua akhirnya dengan tabah melihat Steve meninggal dunia. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Sunrise in Heaven. Semoga film ini bisa memberikan sedikit inspirasi kepada saya dan sebagian dari penonton tentang perjuangan cinta dan kehadiran pasangan. Mungkin itu aja dari saya. Semoga teman-teman menikmati alur cerita film ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya.